Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion yang diberkati Tuhan Yesus. Ebenezer, sampai saat ini penyertaan Tuhan luar biasa buat kita semua. Saat ini kita akan beribadah, membawa keluarga kita datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan isi hatinya Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah pandemi ini. Karena kita tahu, kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus kita mendapat kekuatan. Hanya kepada Tuhan Yesus kita mendapat perlindungan, dan kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana kami akan beribadah, memuji, memuliakan namamu. Biarlah firman juga yang akan kami dengar bersama-sama, biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke
pulihkanku. Shalom semua teman-teman jemaat GKS yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di kesempatan hari ini. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena Dia mengasihi kita semua. Hari ini sampai hari ini kita semua masih dipelihara dalam kesehatan, dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memuji-muji Dia karena kita tahu Dia tetap Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dia tetap ada, Dia tetap peduli, Dia mengasihi kita. Ya, artinya juga bahwa jika kita masih diizinkan untuk menikmati hidup ini, mari nikmatilah ya, berikut bumbu-bumbunya yang namanya masalah, tantangan, sakit, kekurangan, kebingungan, ketakutan, dan juga mungkin ada berkat-berkat yang lain, ada sukacita pastinya, ada juga damai sejahtera, ada juga hal-hal yang teman-teman, keluarga yang masih sehat, anak-anak, orang tua, pasangan, jika mereka masih ada di samping kita, mari kita nikmati. Itu adalah juga anugerah dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Mari kita nikmati saja segala hal yang Tuhan izinkan kita lewati dalam kehidupan kita, karena ikut Tuhan kan memang ngeri-ngeri sedap ya, tapi kita tahu di ujung dari segala sesuatunya Dia telah memenangkan segala sesuatunya bagi kita, dan Dia ada menunggu kita juga untuk menang bersama dengan Dia. Amin. Oke. Kita hari ini judul khotbah kita adalah Discern the Time, yang artinya kita belajar untuk mengenal, untuk melihat, untuk mengenali waktu, mengenali masa-masa ini. Apa sih waktu, apa sih yang sedang kita lewati hari-hari ini ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya, dan untuk itu sungguh kalau kita buka mata kita melihat sekitar kita, apakah di negeri kita sendiri, apakah di sekitar kita, apakah di seluruh dunia sedang terjadi berbagai-bagai hal yang konyol, berbagai-bagai hal yang jahat, kita bisa lihat bahwa apa yang diperkatakan oleh Tuhan itu benar adanya ya. Dunia semakin kacau, semakin amburadul rasanya ya, makin kotor, makin cemar, bahkan kecemaran itu pun sudah sampai masuk dan mencemari rumah Tuhan sendiri, di gereja Tuhan ya. Kita lihat, saya tidak sedang menghakimi, tapi ini satu hal yang mana we are very concerned. Kita harus merasa terbeban juga bahwa itu terjadi di rumah Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan berkata bahwa saat Dia akan ada masanya, dan mungkin masa-masa itu adalah masa-masa ini, bahwa penghakiman akan dimulai dari rumahnya sendiri. Dan itu adalah rumah kita sebagai orang percaya. Maka mari kita perhatikan gaya hidup kita, mari kita perhatikan segala sesuatu tentang kehidupan kita, supaya kita bisa masuk, tetap dilihat oleh Tuhan sebagai kekasih-kekasih Tuhan yang sedang berjaga-jaga dan bukan yang sedang terlena ya. Karena melihat bahwa dunia itu sudah seperti ini, saya diingatkan bahwa dalam waktu perenungan saya diingatkan bahwa ini adalah masa-masa di mana Tuhan mungkin dengan amat terpaksa harus melakukan ini. Kita tahu kita ada di penghujung dari akhir zaman, karena begitu banyak hal yang kalau yang nabi-nabi yang hebat-hebat, heboh-heboh itu menuliskan, mengulas, karena saya bukan mereka, jadi saya tidak tahu, saya cuma percaya saja apa yang diperkatakan dari mereka, bahwa semua tanda-tanda itu semakin banyak, semakin dekat, waktunya semakin mepet, dan semua tanda-tanda sudah terjadi di depan mata kita. The magnitude getting bigger and bigger ya. Maksudnya magnitude itu makin lama makin besar, makin nyata gitu ya. Saya merasa bahwa Tuhan harus melakukan sesuatu karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang adil. Tidak mungkin Dia membiarkan segala sesuatunya, kecemaran, kejahatan, apapun itu terus berlangsung tanpa konsekuensi. Karena Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, dan Dia bukan Allah yang bisa sembronoin seenak-enak kita. Dia panjang sabar, Dia mengasihi, tapi kasih itu juga ada waktunya ya. Dan segala sesuatu harus terjadi sesuai sebagaimana telah difirmankannya di Alkitab ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan harus stop segala sesuatunya, dan kalau kita lihat skala penyetopan itu yang terjadi hari ini, kalau bukan Tuhan tidak mungkin ya. Kita lihat dari dulu banyak problem dengan penyakit-penyakit ya, ada Ebola, ada flu burung, ada apalagi yang lain, pokoknya banyak. Mereka masih localized ya di certain area, tapi belum sampai mendunia seperti hari ini. Hari ini COVID ini adalah
betul-betul stop waktu kita mengadakan PSBB, seluruh dunia PSBB ya. Karena apa? Mungkin terlalu banyak orang yang terlalu sibuk dulunya tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungannya dengan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu dari saya pernah membagi tentang menjaga hati, itu pada waktu itu PSBB baru mungkin agak baru dimulai. Tuhan sudah mengatakan Tuhan mau agar kita semua memperbaiki hubungan-hubungan dengan keluarga. Kita diminta untuk berdoa untuk keluarga, tapi kalau itu diperpanjang hingga hari ini, saya yakin hasilnya sudah banyak, tapi ternyata di balik itu semua yang gagal juga banyak. Kita tahu bahwa angka perceraian begitu banyak di seluruh dunia, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di Indonesia. Dan itu menyakitkan hati Tuhan, dia tidak mau, dia tidak suka. Allah itu adalah kasih ya. Nah, singkat cerita, saya merasa bahwa Tuhan masih tetap menunggu kesadaran dari kita semua untuk memperbaiki hubungan-hubungan kita. Dengan keluarga, dengan manusia, yang lain-lain mungkin sudah selesai. Sekarang waktunya untuk membangun hubungan yang baru dengan Tuhan. Pribadi demi pribadi, demi mentaati Tuhan. Ya. Kedua, Tuhan juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya hari-hari ini untuk barang siapa yang mau bertobat. Karena ini adalah masa di mana anugerah sungguh-sungguh dicurahkan dengan berlimpah-limpah bagi yang mau menerimanya. Ya. Saya tahu ada jutaan. Karena saya ada dalam beberapa pelayanan, saya involved dalam beberapa pelayanan, saya tahu benar bahwa di luar sana, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di mana-mana itu terjadi tuaian juga besar-besaran. Bapak kita belum pernah stop kegerakan pemberitaan kabar baik. Tuhan melawat jiwa-jiwa, dia sedang mengkoleksi, dia punya siapa-siapa yang adalah milik kepunyaannya. Dia sedang tuai begitu banyak jiwa. Kita bisa dengarkan dari berbagai kesaksian-kesaksian yang kita dengar, baik di YouTube maupun dari yang mana, maupun dari sehari-hari kita dapat laporan. Begitu banyak ya orang-orang yang membuka hati untuk kembali kepada Yesus, pada Isa bin Maryam, atau ada juga namanya Yehovah di luar sana. Pokoknya di mana-mana ya. Bahkan di Amerika sekalipun pada waktu bulan April terakhir kami dengar mereka mengatakan, Wycliffe mengatakan bahwa belum pernah terjadi sepanjang masa penjualan Alkitab itu naik sampai begitu tinggi. Dan saya rasa itu bukan hanya di Amerika saja, mungkin juga di seluruh dunia ini masanya. Jadi kita bisa lihat selalu ada dua macam orang. Ada orang yang semakin skeptical, semakin meninggalkan Tuhan. Ada orang yang makin mengejar, makin membangun ya. Saya bersyukur kalau semua kita bilangnya apa ya, pemirsa atau pada jemaat, karena saya tahu ini bukan jemaat GKS aja, semua orang yang tune in masuk untuk mendengar, Anda adalah bagian dari orang-orang yang semakin mengejar Tuhan, semakin mengejar kekudusan, semakin mengejar hal-hal yang sedang dan hal-hal yang berguna untuk diri Anda sendiri, dan juga saya yakin ini adalah hal-hal yang yang kita bisa bawa untuk menuju pada kekekalan. Karena semua, apapun yang ada di dunia ini nggak bisa menolong kita deh. Cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi betapa pentingnya untuk kita membangun hubungan kita kembali kepada Tuhan. Dan kita pakai kesempatan-kesempatan yang di masa-masa yang ada ini untuk kita buru-buru ambil. Jangan ketinggalan, jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah, itu adalah satu sisi di mana Tuhan sedang melawat begitu banyak jiwa-jiwa. Yang ketiga yang saya percaya juga adalah bahwa Tuhan juga sedang memilah-pilah di antara lalang dengan gandum, antara kambing dengan domba. Dan ini yang kata-kata ini, lalang, gandum, kambing, domba, itu mereka bertumbuh di ladang yang sama, yaitu di ladang di rumah Tuhan, di tempat yang kita katakan adalah gereja ya. Karena masih banyak orang-orang juga, orang-orang yang menganggap diri mereka percaya karena mereka bisa menyebut pakai nama ya, orang-orang gereja. Yang ternyata sampai hari ini masih berdiri dengan dua kaki. Satu kaki ada di kerajaan Allah, satu kaki ada di kerajaan dunia. Ya, sebetulnya mereka sedang menipu dirinya sendiri karena mereka pikir mereka bisa balance it out ya. Kan kita pernah dengar ada you have to be balanced, be careful ya. Saya rasa kalau kita berada di kaki di dua kapal, kita akan diombang-ombang ambing, maka kita tidak akan punya kekuatan dan kita pasti terjatuh. Karena apa? Kekuatan ini adalah kekuatan yang juga semakin lama menunjukkan kekuatannya. Ya, Tuhan dengan segala kekuatannya, dia nggak pernah kalah, dia juga sedang melawat dan mengambil semua milik kepunyaannya, dia mengkoleksi terus ya.
Dan iblis juga sedang mengkoleksi milik kepunyaannya. Dan saya rasa towards the end, semakin dekat kita kepada ujung dari segala ujung akhir zaman, maka tarikan itu akan semakin kuat. Dan kalau Anda merasa Anda punya kekuatan yang melebihi 2 kekuatan ini, wow, saya salut. Ya, kalau saya tidak mungkin, saya udah ngerti dah, kekuatan saya kecil, saya nggak bisa Tuhan. Jadi saya sudah memutuskan long time ago, saya akan pilih satu dan saya akan ikut dia no matter what. Apapun ceritanya, kemanapun ceritanya, diseret kemanapun, saya sudah memilih, saya mau ikut Tuhan. Apapun, ya. Nggak mungkin ikut yang satunya lagi, nggak mau gitu kan. Nah, sekarang saya mau, sebetulnya kita semua diperhadapkan pada pilihan yang sama sih, ya. Mau Tuhan atau mau mamon, mau Tuhan atau mau dunia, mau hidup sama Tuhan atau hidupnya very boring katanya. Menurut saya it's very exciting ikut dengan Tuhan, ya. Kita bisa melihat keajaiban yang wow, yang mata kita dulu nggak bisa lihat, ya. But we can see because and buat saya itu sangat-sangat menarik sekali, jauh lebih memuaskan lagi daripada hanya sekedar urusan-urusan dunia, ya. Makan, minum, kawin, mengawin, bahasa Alkitab, ya. Nah, pilihan selalu ada di tangan kita. Kita mau yang mana. Tapi kalau hari ini Anda mendengar khotbah ini, saya berdoa, tetapkan pilihanmu. Kita sebetulnya sedang dibawa kepada lembah penentuan ini. Ke kiri atau ke kanan. Ingat, Tuhan sedang memilah-pilah milikku atau milik dia. Dia akan ambil milik kepunyaannya dan dia mungkin akan meninggalkan dan membiarkan yang masih lebih condong seperti itu, ya. Saya tidak tahu, tapi saya tidak sedang menghakimi Anda. Tapi saya berdoa agar Anda bisa mendengar apa yang dikatakan apa yang Anda dengar dengan roh Anda, ya. Kenapa harus pilih sekarang? Dan ini adalah masanya, ini adalah kesempatan, harus pilih sekarang ini, ya. Karena ini adalah juga masa penggenapan dari segala sesuatu yang tertulis. Ya, kalau ini betul-betul adalah tanda-tanda akhir zaman udah begitu banyak, berarti Tuhan itu sempurna. Dia harus melakukan semua yang dia sudah tulis karena dia bukan penipu, dia tidak membohong, dia tidak pernah gagal, dia tidak punya alasan juga untuk gagal. Dia selama ini belum melakukan banyak-banyak hal karena dia sedang menunggu dengan begitu penuh pengharapan agar anak-anaknya semua datang kepada dia, membereskan hubungannya dan benar-benar mulai hari ini hanya berdiri di dalam satu kaki, dua kaki maksudnya, dua kaki ada di dalam kerajaan Allah. Dan tidak mendua hati gitu, ya. Karena ya seringkali lah kita sering melihat sampai hari ini bahwa ada begitu banyak anak-anak Tuhan mengaku anak-anak Tuhan, tapi mereka begitu merdeka melakukan berbagai pelanggaran. Nyaman banget gitu, berani banget, hebat, ya. Semua orang dunia salut, saya juga salut sih, gila, berani banget, ya. Karena kalau saya nggak tahan panas di dunia aja, nggak tahan panas apalagi di tempat yang satunya lagi, bukan tempat saya, ya. Nah, dan akhirnya karena mereka terlalu tergiur, terikat dengan all the glitters, segala gemerlapan dari dunia, sehingga mereka melakukan berbagai hal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebetulnya mereka lupa bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini nggak bisa, ini memang black and white, ini adalah terang dan gelap, tidak bisa berdua dan tidak bisa bersahabat deket-deketan di dalam kehidupan Alexandra gitu, berdeket-deketan, ya. Entah kalau hari Sabtu, hari Minggu ada di sini, kalau lagi khotbah ada di kerajaan Allah, kalau lagi nggak khotbah ada di kerajaan yang satunya lagi, nggak ada. There is no such thing. Kalau Anda ada di antara kita yang berpikir bahwa saya baik-baik saja dengan kaki berada di dua tempat, Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Wake up, oke? Jadi betapa menyedihkan jika kita merupakan jika kita ada di dalam bagian orang-orang yang terhilang pada saat mereka ada di gereja. Wow. Jangan menjadi takut, ya, karena Tuhan sedang memilah, Tuhan sedang menggocok, Tuhan sedang men-stop, Tuhan sedang memaksa kita untuk membangun hubungan ini. Jangan takut dan jangan putus asa, karena ingat, Tuhan masih tetap pegang kendali dan Tuhan adalah kasih. Dia mengasihi kita. Dia tidak akan mungkin melepaskan kita kalau kita pun mau menjadi bagian yang ada di bagian yang terang, bukan bagian yang gelap, ya. Nah, dan Tuhan juga Allah yang baik dalam segala kegoncangan yang Dia izinkan sedang terjadi untuk memaksa manusia kembali kepada pilihan yang membuat satu pilihan yang kuat hari ini. Dia juga mau kita memiliki, anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk memiliki sikap hati yang katanya bahasa kerennya nih, yang kita
hupomone. Ya, hupomone ada satu karakter yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan sedang beracara dengan kita semua. Masing-masing, pribadi dengan pribadi. Semuanya dia paksa masuk dalam api pengudusan. Sadar nggak kita? Ya. Tapi yang paling penting hari ini adalah kita memiliki kesadaran itu. Karena ini adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan, sediakan kepada kita. Barang siapa mau mengejar, ayo, mari, kesempatan untuk mengejar dengan sungguh-sungguh, ya. Maka itu kita harus berani, dan Tuhan berikan kita sikap hati ini yang harus kita bangun dalam hidup kita pada waktu kita menghadapi masa-masa sulit ini. Ini adalah masa-masa sulit untuk semua orang, Bapak Ibu, ya. Bukan hal-hal yang mudah. Banyak orang yang kelihatannya mungkin ekonominya baik sekali, luar biasa, tapi mereka banyak problem-problem yang lain. Ada sakit penyakit, ada entah apa lagi, atau ada orang-orang yang kayak ekonominya sedang kehantam luar biasa. Mereka merasa tergetar dan kacau tentang hal itu. Ada juga melalui krisis ini ada orang-orang yang justru sedang blooming, ya. Orang-orang yang bikin APD, orang-orang yang bikin obat, itu mereka boom sekarang. Keuangannya justru sedang bagus-bagus. Kita tidak mengerti, hanya Tuhan yang tahu dia sedang deal dengan siapa, dia sedang berperkara dengan siapa, dengan caranya yang bagaimana. Itu adalah urusannya Tuhan. Buat saya, buat kita masing-masing, mari kita perhatikan diri kita sendiri. Kemana kita, di mana kita. Dan Tuhan memberi kita satu kekuatan hari ini, dia mau kita bangun karakter hupomone, bahasa kerennya, ya. Apa itu hupomone, ya, katanya? To persevere a quality of character which does not allow one to surrender to circumstances or succumb under trial. Ya, suatu keadaan di mana kita Tuhan menginginkan kita untuk bertekun, satu kualitas karakter yang Tuhan inginkan dari kita, sehingga untuk kita tekunin dan sampai kita dapatkan supaya kita tidak tergoncang begitu rupa dan tidak menyerah pada waktu keadaan atau cobaan-cobaan sedang terjadi, ya. Definisi dari hupomone dikatakan itu artinya ada kesabaran di situ, ada ketabahan di situ, ada ketahanan, ya, kalau sedang dihantam badai, ada ketekunan, ada juga menanti dengan penuh ketegaran gitu, tidak kecewa, tidak give up, tidak putus asa, tidak nyerah gitu, tapi dia juga merupakan satu kekuatan besar untuk menahan dalam penantian. Mungkin panjang, mungkin tidak panjang, ya. Dan cara menggambarkan yang bagus sekali adalah kita ambil ayat-ayat dari Alkitab yang berkata seperti carang yang tumbuh pada batangnya. Carang itu kan nunggu kapan Tuhan sudah berkembang, dia berkembang. Kalau Tuhan batangnya nggak kemana-mana, ya dia diam di situ terus. Batangnya membesar, dia pun mungkin carang-carang itu terus. Apakah udah waktunya berbunga, apa udah waktunya berbuah, semua tergantung dari makanan dan asupan dari batangnya, ya. Dan demikian juga kehidupan kita. Pertanyaan saya sampai sini. Apakah Anda memberi asupan-asupan dalam kehidupan Anda dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Orang Kristen kalau nggak makan firman, aku nggak ngerti dia makan apa. Ya, karena benar-benar Injil adalah kekuatan Allah. Saya sendiri secara pribadi, saya mengalami badai yang sama. Mungkin duluan, ya, saya udah bilang, sebelum orang-orang kena COVID, kita sudah kena badai duluan. Sebelum-sebelumnya, ya, 2-3 tahun terakhir itu badai besar menimpa kehidupan kami sebelum ada COVID, ya. Tapi hari demi hari baca firman, dan itu menjadi kekuatan yang berlaksana karena kami selalu klaim, Tuhan, Engkau adalah Allah yang sempurna, semua firman-Mu tidak ada satu yang akan gagal. Jadi waktu kami membereskan kehidupan kami, bereskan semua hal-hal yang mungkin tidak berkenan, pokoknya beresin. Kami mau jalan dengan Tuhan, semua apa yang Tuhan ajar, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan ajar, kami melakukannya pokoknya ngikut aja. Mungkin tidak sempurna, karena sejauh langit dari bumi pikiran kami dengan pikiran Tuhan, tapi paling tidak kami bebenah kehidupan kami masing-masing. Terus hingga hari ini pun belum sempurna, tapi tetap kami mau melakukannya. Karena apa? Tuhan bilang orang yang mencoba untuk melakukan kebenaran, orang yang bertekad untuk menjadi benar, maka Tuhan akan membenarkan kekurangan-kekurangan. Kenapa? Tuhan lihat sikap hatinya. Ya. Walaupun kalau dosa sih kita udah pasti nggak mau. Ya. Tidak mungkin kita mau melakukan dosa dengan sengaja lagi hari-hari ini. Ya. Nah, pertanyaan saya juga bagi kita semua adalah, beranikah diri kita sekarang untuk berproses pindah haluan? Ya, dalam pertobatan yang terus-menerus. Karena
Seperti saya katakan, saya tidak tahu, saya tidak sedang menghakimi siapapun, tapi keadaan kecemaran, kejahatan, kebandelan, kebodohan itu semua ada di dalam kehidupan kita semua. Semua dipertontonkan di semua kesempatan yang sama terbuka lebar bagi kita untuk menjadi gadis-gadis bodoh itu juga, bukan? Some of us mungkin masih ada di situ. Nah, ini adalah satu kesempatan dan saya mau bertanya, beranikah kita mulai bersedia dan memberikan diri kita untuk, oke Tuhan, aku akan berproses, aku akan masuk. Karena aku selalu mau pindah haluan dari kaki di 2 kapal, aku mau pindah betul-betul melepaskan yang satu dan berpindah, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini harus diusahakan dengan pertobatan yang terus-menerus dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, sangkal diri adalah satu hal yang sudah pasti harus, bukan cinta diri. Kalau selama ini kita sulit melepaskan dari dunia, kan karena kita terlalu cinta diri, kita masih menikmati begitu banyak hal yang kita sukai, sehingga kita tidak mau melepaskan. Walaupun ini melanggar Tuhan, walaupun kita tahu ini salah, walaupun kita tahu ini dosa, kita masih ada di karena kita terlalu mencintai diri kita. Akar dari semua itu bukan karena terpaksa, bukan karena kebutuhan, selalu akan ada kebutuhan dimanapun Anda berada. Tapi ini adalah satu keputusan, bahwa saya mau mengikut Tuhan, bahwa saya mau dengan benar memutuskan apapun ceritanya, karena saya mau belajar untuk menguduskan diri saya, mau ikut Tuhan dengan kesadaran yang penuh, ya. Nah, come what may, apapun resikonya, berapapun harganya, ya. Karena apa? Firman Tuhan di Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Ya, nyawa kehilangan bukan artinya kita mati. Mati buat orang-orang seperti kita, mati itu bukan kesudahan dari segala sesuatu. Kalau kita orang yang percaya ada surga, ada neraka, ada Tuhan, ada iblis, maka kita tahu mati itu, mati fisik ini kontainernya doang, tapi nyawa kita akan terus berlanjut, ada kehidupan berikutnya. Dan kemana kita berada, saya tidak mau ada di tempat itu di mana ada api yang tidak pernah padam, ada ulat-ulat yang tidak pernah mati. Aduh, kalau lihat ulat di sayur aja udah jijik ya. Apalagi kita melihat ada bersama-sama dengan mereka dan udah kita nggak usah. Pokoknya itu bukan tempat kita. Nah, jika kita tidak mau berada di tempat itu, jika kita mau berada di tempat yang nyaman bersama dengan Tuhan, mau nggak mau? Yuk, mari kita lakukan. Mari kita redirect, kita mengarahkan kembali kehidupan kita. Kalau udah melenceng sana sini, yuk balik, belajar, bacalah itu Alkitab, ikut di dalam Tuhan. Apapun, ingat, tidak akan ada bahaya yang terlalu besar bagi anak-anak Tuhan dengan segala keilahian yang Dia menjaga orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya tertuju kepada Dia. Percaya atau enggak? Ingat, Dia Tuhan, Dia bukan Allah yang penipu, ya. Jadi saya mau membagikan kepada Anda habis ini bahwa ada obat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, makan dengan iman yang tak tergoncangkan, ya, yaitu di Wahyu 4 ayat 10-11. Ya. Mengapa? Ini janji Tuhan yang akan digenapi juga di masa ini, ya. Tuhan mau kita tidak menjadi takut. Takut bukanlah respon yang Tuhan inginkan. Dia ingin kita semua bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dengan sungguh-sungguh. Anugerah tercurah sebesar yang kau butuhkan untuk bisa melalui masa-masa sulit ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Selama hatimu tertuju kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ya, kenapa kita jangan takut? Nah, ini slide berikutnya di Wahyu 4 ayat 10-11 berkata, saya senang banget baca ketemu ayat ini. Waduh, ya, dia bilang begini, karena engkau menuruti firmanku, ya, makanya harus baca firman. Untuk tekun menantikan, untuk hupomone, dia pakai kata-kata hupomone di situ, untuk hupomone menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Ini Tuhan yang berjanji, bukan manusia. Ya, tapi ini Tuhan tidak pernah gagal. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bukankah itu sekarang ini? Tapi ini janji Tuhan untuk orang yang percaya. Kalau untuk orang siapa? Yang menuruti firman-Ku. Jadi buat saya, menuruti firman Tuhan it's not a choice, bukan pilihan. Mau tidak mau. Kalau engkau mau dilindungi, bukan oleh bos, bukan oleh dokter, bukan oleh uang, bukan oleh kedudukan, bukan oleh pejabat, bukan oleh rumah, bukan. Hanya Tuhan. Ada banyak hal yang kita tahu di dunia ini. Benar-benar hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Dan kita mau dilindungi oleh Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatunya itu, bukan? Maka itu kita harus menuruti firman-Nya. Karena apa?
Dia sedang melakukan pencobaan ini, firman ini sedang digenapi saat ini, ya. Dia sedang, dan dia sudah berkata dia akan datang segera, ya. Dan dia ingatkan kepada kita, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, ya. Ini saya senang sekali gambar ini, saya gambar anak perempuan ini. Seringkali kita lupa bahwa kita adalah siapa diri kita. Kita pegang apa yang ada pada kita. Apa yang kita harus pegang hari-hari ini? Bahwa Tuhan mengasihi kita, ya. Bahwa kita adalah biji matanya. Bahwa dia mati, bayar harga mati sampai mati beneran untuk kita. Darahnya mahal, penderitaan yang begitu besar, penderitaan begitu banyak. Dia tahan, dia hupomone demi kita. Supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan kita semua. Ya, bahwa dia menanggung segala penderitaannya demi merebut aku dan kau dari lembah dosa, dari separuh kaki di neraka. Dia angkat kita dari situ, selamatkan kita dan bawa kita. Dan dia membawa kita untuk diperdamaikan dengan Bapa. Supaya kita bisa diterima, dan kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Kalau kita sudah dibaptis, kita sudah terima Tuhan Yesus, dan kita sudah membereskan kehidupan kita, kita sudah dipersembahkan, dipersiapkan. Nama kita sudah tertulis di buku kehidupan. Jadi jangan lupa, that is who you are. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita bukan anak-anak gampang. Kita bukan anak-anak sembarangan, anak-anak kolong, anak-anak yang terhilang. No, kita punya pemilik dan dia adalah Tuhan sendiri. Ya. Jangan pernah kehilangan. Ingat, kita adalah anak-anak raja yang mati. Kalau hari ini mahkotamu mungkin ketinggalan di pasar belah mana, di mana, cari. Bawa, pakai kembali, bereskan. Mahkota itu. Engkau adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Kalau sudah mengingat kembali identitas itu dengan baik, ingat, jangan suka main-main ke marketing galerinya kerajaan neraka. Ya, kita seringkali suka bermain-main di depan situ dan kita pikir, wah kita happy-happy kan, lucu-lucu happy-happy, just happy-happy aja. All those happy-happy, semuanya palsu dan itu akan bisa menyeret engkau ke dalam kebinasaan yang kekal. Be very careful. Yang mengerti dan sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Oke, slide berikutnya. Nah, dalam cerita ini hari ini saya mau mengajar, membawa kita satu, karena waktu saya ditelepon oleh Ibu Mei, dia bilang, dia text me, dia bilang ada tema GKS adalah dari 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata, hidup bukan karena melihat namun karena percaya. Dan subtimnya adalah ketekunan dan kesabaran yang artinya adalah hupomone. Ya. Nah pada waktu saya membaca, saya udah hampir lupa tuh, Ibu Mei udah kasih saya judul, saya baca itu di teksnya dia, saya baca. Kira-kira sebulan yang lalu dia kasih ya. Saya baru baca kemarin, waktu saya baca itu langsung dalam otak saya langsung keluar itu bahan yang mengingatkan saya, Petrus jalan di air. Jadi, saya akan bacakan bagi Anda Matius 14 ayat 22 sampai 23. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, angin sakal itu angin yang begini, yang seperti menampar kiri kanan gitu. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Oke, Yesus Kristus pada waktu itu sedang mengasingkan diri karena dia sedang mau berkabung mungkin ya, karena dia baru mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang dipancung oleh Herodes.
Nah, pada waktu orang-orang melihat dan mendengar bahwa Tuhan Yesus akan sedang melarikan diri ke atas gunung itu untuk berdiam, mereka semua pada mengikut dia. Ya, mereka mengikut dia, kemudian dan Tuhan Yesus melihat mereka mengikuti dia begitu setia, jalan jauh gitu. Akhirnya dia timbul belas kasihan dan dia menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Begitu banyak, ternyata orangnya ada 5.000 plus istri-istrinya plus anak-anaknya ya. Tuhan menyembuhkan mereka semua sampai hari menjelang malam, mungkin maghrib jam 5, jam 6, jam 7 gitu, mereka mau dikirim pulang oleh murid-muridnya. Tuhan bilang tidak, kita harus beri mereka makan. Dan Tuhan bilang harus beri mereka makan, cuma ada 5 roti, 2 ikan, dan Tuhan memberi mereka makan semuanya, sampai tetap masih tersisa 12 bakul. So that is the background. Jadi murid-murid Yesus sesudah selesai, mungkin kira-kira kita anggap kalau mereka beri makan itu 5 jam misalkan, atau 6 jam, nah kira-kira jam 11 malam, jam 12 malam itu murid-muridnya disuruh untuk pergi duluan, meninggalkan, berlayar duluan, menyeberang ke arah Genesaret, sementara Tuhan Yesus perlahan tapi pasti sebagai doakan orang atau apa, sampai dia menyuruh orang-orang itu semua pada pulang ya. Dan keadaan itu dan mereka, tadi Firman berkata bahwa pada jam 3 pagi, kira-kira jam 3 dini hari itu, malam itu sedang yang paling pekat itu adalah jam 3 pagi, tiba-tiba Tuhan Yesus berjalan di air dan mendekat kepada mereka. Bayangkan pada waktu itu anginnya besar sekali dan suasananya, bayangkan gelapnya seperti apa di laut seperti itu. Ingat di daerah situ pada zaman itu tidak seperti di Hong Kong ya, di pinggir laut itu lampu bisa kelihatan, itu akan gelap gulita sama sekali, dan ombak itu luar biasa karena angin sakal itu seperti angin yang begini, yang kontrari ya, saling tampar menampar gitu. Betapa mereka diombang-ambingkan luar biasa. Nah mereka sangat takut, walaupun mereka orang-orang kuat tetap aja ngeri kalau mengalami perkara yang seperti itu. Dan dari kejauhan tiba-tiba mereka lihat ada satu sosok, mungkin ada geledek atau halilintar, I don't know karena tidak disebutkan, tapi mereka bisa melihat ada sosok Yesus yang mereka kira hantu ya. Dan bukankah seringkali saya lagi memikirkan ya, apa relevansinya dengan kita hari-hari, bukankah ini seperti terjadi dalam hari ini? Kita seperti berada dalam satu kegelapan malam, kita tidak tahu hari esok kita akan bagaimana, kita mau merancang-rancang apa juga nggak berani. Dari satu PSBB dibuka, baru masuk PSBB sebentar langsung ditutup lagi, itu pun bisnis dunia belum kembali berputar sebagaimana seadanya dulu ya. Jadi seringkali pada waktu kita terpisah dengan Tuhan, keadaan seperti ini, kalau kita sedang terpisah dengan Tuhan, mengalami keadaan seperti ini, kita bisa seperti orang kena angin sakal. Karena kita begitu terguncang, kita begitu takut, kita lihat semuanya gelap, ini air, kapal juga sudah oleng-oleng bagaimana. Mungkin hal itu yang sedang terjadi dalam kehidupan banyak orang hari-hari ini ya. Karena betul-betul kita nggak jelas mau bagaimana. Saya bisa bayangkan ya, berbagai kebutuhan harus tetap dipenuhi, pemasukan nggak jelas bagi beberapa orang, bahkan ada beberapa orang sudah mulai makan tabungan, bahkan beberapa orang sudah makan melalui hutang ya. Temperatur di rumah tinggi terus, suami istri mulai konflik, anak-anak rumah ribut, kan anak-anak yang sehat pasti mau bergerak, mau bermain, mau begini, itu juga menimbulkan konflik. Orang tuanya takut, anak-anak nggak mau keluar, nggak boleh dikasih keluar, anak-anak segala macam pokoknya deh, seperti mau gila rasanya, bukan? Dan itu saya bisa mengerti, mungkin seperti kita para nelayan-nelayan handal ini pun, kita mungkin bisa sedang berteriak-teriak ketakutan tanpa sadar di dalam hati kita ya. Dan yang kesian adalah semua orang biasanya kalau sedang mengalami angin sakal seperti ini, kita semua melupakan Tuhan. Semua orang tidak bisa lagi dengar suara Tuhan yang berkata jangan takut, ini aku. Ya, Tuhan bahkan dalam bahasa Inggris berkata begini, be of good cheer, bersemangatlah, jangan takut, ini aku gitu. Dan Tuhan sedang mengingatkan saya waktu baca ayat ini, saya merasa Tuhan mengingatkan saya juga, jangan takut, apapun angin sakalmu, jangan takut, ini aku, be of good cheer, ya, bersemangat gitu, jangan khawatir. Ya, pertanyaan saya hari ini, bisakah kita mendengar suara Tuhan yang telah didengarkan? Saya berharap hari-hari ini benar-benar waktu saya bicara atau ada hamba-hamba Tuhan yang lain berbicara, kita dengar, betul-betul kita tangkap ya. Kita sudah mendengar bertahun-tahun, mungkin dikotbahkan, diingetin, diajarkan, disaksikan kesaksian-kesaksian dahsyat. Tapi kalau kita sedang mengalami angin sakal sepertinya semuanya hilang deh. Benar nggak? Ya, mengapa begitu? Karena jawabannya adalah karena kita terlalu fokus pada masalah.
Dan semuanya kehilangan iman. Kalau lagi begini semua kehilangan iman. Semua orang lihat masalah, aduh bagaimana nih besok beras habis, aduh bagaimana nih ini dan itu. Kita dalam sekejap kita lupa apa dan siapa Tuhan kita itu. Benar nggak? Ya. Mari kita periksa sebentar, ambil waktu. Selama 4-8 bulan terakhir ini, apa saja sih yang telah menghantui pikiran-pikiran kita? Ingat Hosea 4 ayat 6 ini, saya nggak bisa lupa ayat ini ya. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena mereka menolak pengetahuan. They rejected me. Ya. Kasih Tuhan, jangan mau kita dihantui dan ditipu terus-terusan oleh iblis. Ingat, kalau mahkota kita udah nggak tahu kemarin ketinggalan di mana, cari, put it back. Taruh balik. Ingat, kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kita tidak akan dibiarkannya sebegitu. Kita dikasihi dengan luar biasa. Kita diinginkan dengan cemburu, disayang banget, dicintai habis-habisan. Jangan pernah kehilangan jati diri kita itu. Oke? Nah, kita teruskan. Ini scene pertama. Scene kedua. Tentang Petrus dan Yesus. Mari kita lihat dan pelajari dari bagaimana Petrus menyikapi keadaan itu dari waktu ke waktu ya. Karena seperti Petrus juga, iman kita juga bisa diguncang seperti dia ya. Petrus adalah murid Yesus, sudah melihat begitu banyak keajaiban, segala yang mustahil sudah dia buat, semua Lazarus, keajaiban berbagai sudah dilihat semua, dia sudah ada di situ. Bahkan ibunya sendiri pun pernah disembuhkan oleh Yesus, bukan? Nah, tetapi pada saat angin sakal bertiup, imannya pun turun naik, seperti juga Anda dan saya kadang-kadang ya. Kita lihat berikut ini. Dari perkataannya, Tuhan, apabila itu Engkau, kan kita suka tanya, bener gak sih ada Tuhan? Bener gak sih kalau ikut Tuhan itu bener ada? Benarkah Tuhan akan menolong saya? Kita suka banyak pertanyaan ya. Dan dia berkata, kita dari perkataan dia, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, seperti dia berkata Tuhan, padahal ini ada conflicting, ada dua hal yang conflicting menurut saya. Satu dia bilang apabila itu Engkau, kedua suruhlah aku, berarti dia juga confident kalau Tuhan perkatakan, kalau Tuhan sudah katakan aku datang berjalan di air, maka aku akan berjalan di atas air. Yesus jangan ditantang saudara-saudara. Ya, inilah hebatnya Tuhan. Begitu dia bilang, Tuhan suruh aku, berfirmanlah. Ya kan seakan-akan begitu. Bapak Ibu jangan lupa ya, Tuhan sudah berfirman kepada kita, berabad-abad berfirman. Anda percaya nggak? Kalau Anda percaya, Anda akan berjalan di air seperti Petrus. Pada waktu dia dengar kata-kata itu, dia percaya pada firman Yesus. Dia percaya. Dan mujizat menjadi nyata. Ingat, pada waktu engkau percaya kepada firman Tuhan, jadilah sesuai dengan iman. Mujizat itu nyata. Dia turun, dia berjalan di air. Dia berjalan mungkin, mungkin 1 menit, 2 menit, saya nggak tahu ya. Sampai dia ketemu. Sampai di tengah-tengah, dia mulai sadar. Seperti juga Anda dan saya. Dia mulai sadar ada angin yang dia rasakan di tengkuknya. Ya, seperti juga Anda dan saya mungkin mulai sadar nih, aduh, nggak ada pekerjaan, aduh, orderan tutup, aduh, kantor belum buka lagi, aduh, ini dan itu, aduh dan ini dan itu. Kita mulai sadar akan masalah-masalah tantangan dan kita melepaskan penglihatan, fokus kita pindah bukan lagi kepada Tuhan, tapi dia pindah. Seperti Petrus, dia tidak lagi fokusnya melihat menuju kepada Tuhan, tapi fokusnya pindah kepada keadaan yang gelap, air yang begitu mengerikan di sekitar dia. Dan pada waktu dia melihat itu, dia mulai tenggelam. Ya. Kedua, sebagai kalau kita melihat kehidupan Petrus, no matter what, firman telah diperkatakan, kita tetap harus membuat satu keputusan. Untuk mengambil keputusan, untuk berani percaya tidak. Pada waktu Petrus berkata, Tuhan, suruhlah aku. Dan dia berani mengambil keputusan itu untuk keluar dari comfort zone. Kapal itu kan comfort zone, dia berada dalam satu perlindungan ya. Dan dia melangkah masuk dalam suatu gaya hidup yang baru, yang kelihatannya gelap bergelombang, nggak jelas kemana mau ikut Tuhan tuh kemana ya. Bagaimana dengan sikap kita hari-hari ini? Ya, apakah kita sedang berjuang untuk mempercayai Sang Juru Selamat, atau kita sedang berjuang untuk megap-megap sendiri, mencoba untuk berenang di dalam kegelapan itu? Ya. Kita nggak ngerti, kita harus kembali kepada fokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang baik, pada waktu itu sesudah dia tenggelam, ternyata kita teruskan ya. Petrus ketika dia mulai tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan apa yang kita lihat? Dengan bersegera, ya, dengan bersegera Tuhan pun menolong dia.
Tuhan kita baik sekali, luar biasa ya. Segera Tuhan mengulurkan tangan, nggak ngoceh, nggak ngomel, kamu sih, enggak. Dia tidak menunda-nunda, dia langsung ambil. Dan ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus yang ada bagi kita sampai hari ini adalah juru selamat ya. Adalah juru selamat, ahlinya urusan keselamatan. Dia bisa menyelamatkan kita dari segala situasi, dari segala kondisi, dari kematian, dari kebangkrutan, sakit penyakit, luka, apapun itu. Ya, hubungan-hubungan yang penuh dengan konflik, dengan kita punya kejahatan-kejahatan kita, apapun, kecemaran apapun, dia punya segala obat untuk kita. Dia punya segala jalan keluar buat kita. Karena dia telah bayar harga yang mahal untuk menarik kita dari api neraka. Semuanya bisa diselesaikan bersama dengan dia. Cuman mungkin waktunya bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita kan kadang-kadang gitu. Saya butuh apa? Saya mau sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Emangnya itu Tuhan office boy, ya kan? Ya kan. Anyway, kita harus ingat satu hal, bahwa waktu kita memiliki Tuhan, sesungguhnya kita memiliki segala sesuatu. Ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak memiliki keberanian untuk percaya. Kita khawatir gitu. Masa sih? Bener nggak sih? Bisa nggak sih? Tuhan di mana sih? Ada nggak sih? Semua pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang bukan berasal dari diri kita. Itu ada yang tiupin dalam pikiran kita. Sadar akan hal ini. Maka itu kita harus punya sikap hati yang mengerti bahwa Tuhan itu udah pasti ada. Kamu mengerti, kamu nggak mengerti. Kalau kita ada di gereja hari ini, saya yakin kita semua tahu Tuhan itu ada. Urusannya adalah iman Anda sedang goncang, iman Anda sedang kena angin sakal, ya. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Slide berikutnya. Dia cuma berkata begini, hai orang yang kurang percaya. Oh, you of little faith. Ya, why did you doubt? Mengapa engkau bimbang? Ya, mengapa engkau bimbang? Kecil sekali imanmu. Betul gak? Mengapa engkau bimbang? Yakobus 1 ayat 6 berkata begini, orang bimbang sama dengan gelombang laut, diombang-ambing kian kemari oleh angin, ia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Jangan dong, Tuhan sudah mau berikan, kita harus bisa terima. Kenapa? Satu, kuncinya adalah tidak bimbang. Jangan bimbang. Saya tuh dalam perjalanan saya waktu berapa tahun, saya kayaknya udah pernah menyaksikan atau tidak. Saya menguatkan suami saya menguatkan diri saya menguatkan semua orang-orang di kantor. Jangan takut. Kita bukan orang-orang bebas. Kita bukan. Kalau orang-orang jahat yang melakukan berbagai hal yang kotor saja bisa ada berkat-berkat. Apalagi kita orang-orang yang benar-benar menghidupi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kebenaran. Amin. Benar nggak? Percayakah Anda? Ya. Nah, paling penting waktu Tuhan, dan saya juga membayangkan waktu Tuhan berkata, oh you of little faith, dia juga udah gemes banget gitu. Kayaknya, aduh, kamu tuh udah lupa semuanya tentang aku, kok bisa ya gitu. Tuhan bisa dibuang dan dilupakan begitu saja. Ibu-ibu itu, bapak-bapak itu bisa terjadi juga dengan kita. Kok bisa begitu ya? Karena iman kita goncang. Waktu iman kita goncang, kita kehilangan iman. So today, I hope kita tidak ada satupun daripada kita yang akan kehilangan iman kita. Berikutnya, saya sudah selesai hampir. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan izinkan bertiup. Bahwa tidak ada satu helai rambut akan jatuh dari kepala kita kalau Tuhan tidak izinkan. Apalagi badai seperti model hari ini. Ya, Tuhan punya hitung-hitungannya sendiri. Apa tujuannya? Apa peristiwa-peristiwa, apa perjalanan proses-proses yang harus dialami oleh masing-masing pribadi dari anak-anaknya masing-masing. Dia sedang menampi semua orang. Ingat, kalau Anda adalah domba-dombanya, domba-dombanya mendengar suara dia. Dan mengikuti dia dengan percaya, dengan iman yang teguh, taat, setia, melakukan segala yang benar, sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah dia tulis di Alkitab. Saya percaya Tuhan mengizinkan COVID sebagai vaksin untuk menyelamatkan dunia yang sedang menuju pada kebinasaan. Karena kegilaan udah makin gila banget ya. Mari kita ambil waktu dan kita renungkan kira-kira kita berada di pihak yang mana. Apakah kita berada di pihak yang berseberangan dengan Tuhan? Gaya hidup kita, cara dagang kita, cara apa saja, cara pikir kita, everything, karakter kita, apakah kita sesuai berubah terus semakin mengikuti Kristus atau bagaimana? Ya, buat saya hari-hari ini sangat menjadi amat penting untuk kita memastikan bahwa kita adalah sahabat dan bukan musuh Kristus. Ya, saya percaya
ini adalah kesempatan bagi kita semua. Saya nggak tahu apakah ini kesempatan ke-100 kah, ke-50 kah, kedua kah, atau terakhir kah bagi kita semua. Tapi jika kita hari ini ada di tempat yang salah, atau mungkin kita berada di tempat yang masih berseteru dengan Tuhan, ini adalah satu kesempatan emas bagi kita untuk betul-betul bertobat, untuk betul-betul berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Mulai hari ini aku mau benar-benar serius. Aku tidak mau lagi kakiku ada di 2 kapal. Aku akan melompat dan memilih. Dan biarlah kiranya ke Tuhan, kalau Anda sudah ada di rumah Tuhan hari ini, biarlah Engkau menetapkan untuk melepaskan kakimu dengan iman percaya, walaupun meskipun kelihatannya begitu mengerikan, begitu tidak pasti, begitu nggak jelas, nggak apa-apa. Kita nggak jelas, Tuhan jelas banget kok. Dia tahu apa yang akan Dia bisa lakukan bagi kita. Amin. Ya, ini adalah kesempatan yang paling berani bagi kita untuk berani ambil satu keputusan. Ya, sebagaimana Tuhan katakan kepada Maria. Saya ingat akan cerita tentang Maria Magdalena, karena kita semua manusia di bumi sudah berjinah dengan dunia, melawan Tuhan. Maria Magdalena adalah satu contoh terbaik bagi kita, di mana waktu dia didapati berjinah, waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak marah-marahin dia, Tuhan nggak mempermalukan dia, Tuhan tidak mengoceh-ngocehin dia, menegur dia, tidak sama sekali. Tuhan hanya berkata apa? Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mengasihi kita, bahkan saya membayangkan bahwa pada waktu Tuhan berkata seperti itu, dia pun di dalam hatinya dia bertekad, aduh, aku akan naik ke salib, aku akan hupomone, melewati jalan-jalan dari Getsemani sampai ke salib demi untuk menebus engkau. Itulah betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita semua. Ya, hal yang sama Tuhan ingatkan kepada kita saat ini. Dia mungkin sedang tawarkan. Ingat, nama Maria Magdalena sampai hari ini sepanjang sejarah Alkitab disebut, dipelajari, ada filmnya hingga hari ini sebagai contoh pertobatan yang absolut, contoh pertobatan yang sempurna hampir, karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap dan sepenuh hati dan segala kekuatannya. Dia ambil resiko, dia tinggalkan semuanya dan dia mengikut Tuhan. Ya, dia tidak pernah menengok ke belakang, dia berjalan terus mengikut Kristus dengan segala resikonya. Ya, apakah itu kita? Berani nggak kita belajar untuk percaya kepada segala janji-janji Tuhan? Tuhan bukan manusia yang bisa berbohong. Dia Maha Kuasa, punya bermiliar cara untuk menolong kita semua. Maukah kita bertahan dalam iman percaya kita dengan tekun dan sabar, hupomone, tegar, tabah, dengan bahwa kita percaya bahwa penyertaan, perlindungan yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Ya, bahwa kita bukan manusia bebas yang sembrono seenaknya bisa diapa-apain. Tidak, kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, dikasihi, diinginkan dengan cemburu. Namamu tertulis di telapak tangannya setiap kali dia lihat. Kenapa nggak di telapak kaki? Karena supaya setiap saat Anda memanggil Bapak, Tuhan, tolong, dia bisa lihat, anakku yang tersayang sedang memanggil aku, dan dia akan bersegera datang membawa Anda. Ya, mari kita berdoa. Saya minta Anda dan semua yang menonton agar ikut mengucapkan doa yang akan saya panjatkan. Oke? Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk segala ingat-ingatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami dengan begitu keras, dengan begitu kuat. Memperingatkan kami akan waktu-waktu yang sangat penting ini. Bahwa Engkau tidak mau satu pun, Tuhan, satu pun Engkau tidak mau ada yang terhilang dari domba-domba. Betapa Engkau mengasihi dan peduli kepada kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Engkau juga sedang bertanya, seperti Engkau sedang mengulurkan tanganmu kepada kami. Maukah Engkau datang dan mempercayai kepadaku? Beranikah Engkau percaya kepadaku? Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami the blessed assurance, suatu janji yang pasti akan perlindungan-Mu. Saat kami melangkah keluar dari comfort zone, mulai mengejar jalan-jalan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan dengan serius, dengan takut dan gentar, kami tahu bahwa Engkau akan selalu ada menyertai kami dan siap menolong kami pada waktu kami goncang. Bapa yang agung, terima kasih untuk pengorbanan salib-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk darah yang tercurah demi pengampunan dosa-dosa kami. Hari ini kami serahkan roh jiwa tubuh kami kepada-Mu. Pimpin setiap keputusan-keputusan kami mulai hari ini. Tuntun setiap langkah kehidupan kami. Agar terang-Mu terus
menghalau dan membakar setiap ikatan-ikatan duniawi dalam hidup kami. Tuhan, lepaskan kami dari segala belenggu-belenggu kekelaman, dari segala belenggu-belenggu kejahatan-kejahatan kami. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi sepenuhnya dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku percaya bahwa apa yang kami sudah doakan, Kau sudah dengar. Apa yang Kau sudah dengar juga, Tuhan, Kau sudah lakukan. Dan kami sudah menerimanya dengan kasih yang sempurna. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua jemaat yang dikasihi Tuhan, mari, jangan takut. Percayalah. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan bertobatlah dari jalan-jalanmu. Tinggalkan kehidupan yang sudah pernah salah. Kembalilah. Tuhan menyertai dan mengasihi engkau dan menunggu. Tangannya sudah diulurkan kepadamu. Sambutlah dengan hati yang gembira. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. God bless. Dari yang ku harap
Tuhan GKI Sudirman, terima kasih karena kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menulis di kolom komentar YouTube GKI Sudirman. Dan nanti para pendoa, diaken dan gembala akan mendoakan jemaat Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kita satu dalam doa. Hati kami menaikkan pujian syukur Tuhan kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang adalah sumber kehidupan kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan Engkau teramat baik. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau terus katakan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang baik, yaitu Yesus Kristus yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kalau siang hari ini juga Tuhan, kami bisa menyelesaikan ibadah online Gereja Kemuliaan Sion Sudirman Tuhan. Kami tahu Tuhan semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, tetapi semua itu Tuhan karena kemurahan Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang sudah kami lakukan Tuhan, itu boleh menjadi berkat, itu boleh menjadi Tuhan kesukaan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan semuanya ini boleh menjadi berkat Tuhan. Ketika setiap orang yang mendengarkan firman di siang hari ini, yang mengikuti ibadah online di siang hari ini, kami percaya mereka terima lawatan Tuhan, mereka terima urapan Tuhan yang baru. Karena kami tahu walaupun ibadah kami secara online Tuhan, tetapi kuasa Tuhan bisa menembus segala dimensi. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kami percaya Tuhan, urapan yang baru kami terima melalui firman yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang begitu luar biasa. Kami belajar Tuhan untuk kami menghargai waktu, mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Untuk kami hidup di dalam ketaatan, untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk kami belajar Tuhan, untuk Tuhan kami terus berdiri di atas setiap janji-janjinya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau memberkati Tuhan pelayanan Tuhan Ibu Evangelis Alexandra Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan Ibu Alexandra Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Dan juga Engkau berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, suami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan buat para pemimpin gereja kami, Gereja Kemuliaan Sion Sudirman Tuhan. Para pemimpin kami Bapak Bunari Subrata beserta Ibu Elizabeth, dan juga Tuhan Ibu Seli, dan juga Pak Ian, dan juga Bapak Odwi. Tuhan, kami bawa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang baru terus mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan roh hikmat kebijaksanaan buat mereka Tuhan, dalam memimpin setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi program gereja, apapun yang
keputusan mereka ambil Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang campur tangan, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan itu boleh Tuhan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak, cucu menantu mereka Tuhan. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, para pengerja Tuhan, para diaken Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, para pendoa Tuhan, pemusik, semua Tuhan pengerja, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan Tuhan buat kami Tuhan kemampuan Tuhan, tambahkan buat kami roh hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Ketika kami melayani-Mu Tuhan, kami bukan melayani manusia Tuhan, tapi kami melayani Tuhan. Yang kami pandang adalah Engkau Bapa yang agung, Bapa yang luar biasa buat kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami semua mau bergandengan tangan, walaupun kami jarang ketemu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan di alam roh Tuhan, kami selalu bertemu di dalam doa untuk saling menguatkan, untuk saling Tuhan mensupport satu sama lain. Karena kami tahu kami adalah tubuh Kristus, kami berjalan bersama-sama Tuhan untuk saling mensupport satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah perlindungan penyertaan terus Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dijauhkan daripada sakit penyakit, kami dijauhkan daripada malapetaka Tuhan. Kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kehidupan kami, terjadi atas kehidupan seluruh jemaat kami Tuhan, bahwa malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami Tuhan. Kami taruh hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami taruh gereja kami taruh Tuhan jemaat kami hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun keadaan gak menyenangkan, tapi kami tahu tangan Tuhan yang besar yang terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Jokowi sebagai presiden dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya Tuhan, dan jajaran Menteri, TNI, Polri Tuhan, semua yang bekerja keras untuk bangsa ini Tuhan, untuk terlepas dari COVID-19 Tuhan. Biar Engkau yang lindungi kami semua, Engkau berikan hikmat buat para pemimpin kami untuk mereka mengatasi Tuhan COVID-19 ini, dan juga mengatasi Tuhan untuk resesi keuangan Tuhan yang terjadi di Indonesia Tuhan. Tuhan, segala sesuatu tindakan, setiap keputusan yang diambil, biarlah Tuhan campur tangan Tuhan, agar semuanya Tuhan boleh berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi kami semua, dan kami hanya bisa bawa Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam kedaulatan tangan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan seluruh pekerjaan kami serahkan seluruh keluarga kami serahkan seluruh kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Biar senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
di dalam